Kali ini kita akan membahas tentang operasi sesar. Nah, bagi yang bertanya-tanya, kenapa sih saya harus sesar? Kenapa saya nggak bisa normal? Harus tonton tayangan ini. Yuk kita simak. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu operasi sesar. Jadi, operasi sesar adalah suatu tindakan melahirkan bayi melalui sayatan yang sengaja dibuat di perut ibunya. Nah, sayatan ini menembus kulit ibunya, lapisan lemak, otot, dan juga rahim ibunya. Kemudian, bayi dikeluarkan dan lapis demi lapis kemudian akan dijahit dan ditutup. Nah, kita masuk ke pembahasan kenapa sih kita harus disesar atau kenapa dokternya mengambil keputusan harus dilakukan operasi sesar. Ada dua faktor utama penentu kenapa kita harus melakukan operasi sesar segera. Yang pertama adalah faktor janin, yang kedua adalah faktor ibunya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk faktor janin. Jadi, faktor janin bisa disebabkan oleh satu, bila dalam kondisi tertentu saat dilakukan pemeriksaan, contohnya adalah CTG. CTG itu adalah pemeriksaan untuk rekam jantung bayi, ditemukan bahwa jantung bayi tidak berdetak normal atau tidak sesuai dengan pattern yang normal. Saat itu kita akan curiga bahwa si bayi kekurangan oksigen atau nutrisi atau aliran dari plasenta ke babynya tidak lancar. Sehingga apabila kita memaksa melahirkan secara natural atau normal, bisa terdapat resiko bayi akan meninggal dalam prosesnya ataupun terjadi kegawatan. Oleh karena itu, apabila ada pemeriksaan yang mengindikasikan bahwa aliran darah plasenta ke bayi tidak lancar, maka harus segera dilakukan operasi sesar. Lalu faktor bayi lainnya adalah kehamilan kembar. Seperti yang kita ketahui, kehamilan kembar dapat membuat posisi bayi tidak baik untuk persalinan normal. Bisa saja pada kondisi tersebut, si bayi pada posisi sungsang-sungsang, lintang-lintang, ataupun sungsang kepala, sehingga tidak memungkinkan dilakukan persalinan normal. Pada kondisi ini, operasi sesar ditujukan untuk mengurangi resiko cedera pada bayinya. Kondisi mutlak lainnya yang mengharuskan kita melakukan operasi sesar adalah di mana posisi plasenta atau ari-ari menutupi jalan lahir, yang sering disebut sebagai plasenta previa, atau bisa juga plasenta atau ari-ari tersebut letaknya dekat dengan jalan lahir atau disebut sebagai plasenta letak rendah. Nah, pada kondisi plasenta yang abnormal ini dapat meningkatkan resiko perdarahan apabila kita memaksa melahirkan secara normal. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan operasi sesar. Faktor lainnya yang dapat menentukan adalah berat si bayi. Nah, untuk wanita Indonesia, biasanya panggul perempuan Indonesia dapat melahirkan secara normal antara berat 2,5 kilo sampai dengan 3,5 kilo. Namun, ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kita harus berhati-hati pada berat bayi di atas 3,3 kilo. Nah, apabila bayi tersebut di atas 3,3 kilo, kita harus melihat ataupun mengukur kondisi panggul si ibu. Apabila memang kondisi bayi tersebut cukup besar dibandingkan dengan panggul ibu, maka disarankan untuk operasi sesar. Pada janin yang cukup besar, maka bisa terjadi partus tidak maju. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan operasi sesar saja. Kondisi lainnya yang mengharuskan kita melakukan operasi sesar adalah kondisi bayi di mana bayi tersebut posisinya sungsang ataupun lintang. Sungsang itu artinya kepala di atas, pantatnya di bawah. Kalau lintang, kepalanya di kanan atau di kiri dan pantatnya di arah yang sebaliknya, sehingga tidak mungkin dilakukan persalinan normal. Nah, operasi sesar ini dilakukan untuk mengurangi resiko cedera pada bayi, ataupun yang ditakutkan adalah kematian janin saat proses persalinan. Kondisi terakhir yang dapat menjadi indikasi kenapa harus dilakukan sesar adalah pada kondisi di mana bayi tersebut mengalami kelainan tertentu, misalnya pada omphalocele ataupun pada gastrosisis di mana usus bayi terdapat di luar tubuhnya. Nah, di saat seperti ini mungkin dapat dianjurkan dilakukan operasi sesar untuk mengurangi resiko cedera ataupun infeksi pada bayi tersebut. Nah, sekarang kita pindah ke faktor ibu. Pada faktor ibu seperti apa sih? Kenapa kita harus melakukan operasi sesar? Nah, yang pertama adalah kondisi tekanan darah. Biasanya ibu-ibu yang mengalami hipertensi ataupun preeklamsia tidak dianjurkan untuk melakukan persalinan normal. Karena persalinan normal sendiri, kita perlu energi yang kuat dan mengejan sehingga meningkatkan tekanan darah. Bayangkan, apabila tekanan darah ibunya sudah tinggi, kemudian kita suruh mengejan lagi, tentunya tekanan darahnya akan makin tinggi. Ini akan mengakibatkan resiko kardiovaskular sangat tinggi, contohnya stroke, pecah pembuluh darah, ataupun bisa serangan jantung. Pada persalinan, kadang-kadang persalinan ini tidak maju atau disebut sebagai persalinan macet.
Kenapa bisa macet? Bisa saja karena panggul ibu terlalu kecil, ataupun bayinya terlalu besar, ataupun tenaga ibunya yang sudah melemah, sehingga tidak ada kontraksi dari rahim kembali. Nah, pada kondisi persalinan macet ini, disarankan untuk segera dilakukan operasi sesar daripada kita mengorbankan kondisi ibu maupun janinnya. Faktor ibu lainnya adalah infeksi. Nah, pada ibu yang mengalami infeksi, contohnya infeksi HIV dan herpes simplex, disarankan untuk tidak melakukan persalinan dari vagina. Kenapa? Karena resiko menulari infeksi tersebut pada janin akan lebih besar dibandingkan kita lakukan secara operasi sesar. Contohnya pada HIV, apabila kita melakukan persalinan normal, maka resiko bayi tertular itu mulai dari 14% sampai dengan 28%. Sedangkan apabila kita melakukan operasi sesar, maka resikonya maksimal mencapai kurang lebih 7%. Nah, faktor lainnya adalah diabetes pada ibu. Diabetes pada ibu bisa mengakibatkan dua hal. Apabila diabetesnya diderita sebelum hamil, yang kita sebut sebagai diabetes tipe 2, nah, atau sering disebut orang dengan diabetes mellitus, maka biasanya bayinya akan cenderung kecil atau disebut sebagai pertumbuhan janin terhambat. Nah, kondisi ini kadang-kadang mengharuskan kita untuk melakukan operasi sesar karena si janin tidak tahan dengan kondisi apabila kita lakukan persalinan secara vagina. Nah, kalau misalnya ternyata diabetesnya terjadi saat kehamilan yang kita sebut sebagai diabetes gestasional, biasanya bayinya besar sekali. Nah, biasanya bayi tersebut berat badannya di atas 3,5 kilo bahkan mencapai 4 kilo lebih. Apabila itu terjadi, tentunya panggul ibu tidak cukup untuk persalinan normal, maka disarankan untuk melakukan operasi sesar. Dan yang terakhir, apabila si ibu tersebut panggulnya sempit. Biasanya ini terjadi pada ibu-ibu yang tinggi badannya tidak melebihi 150-155 cm. Nah, pada kondisi tersebut biasanya panggulnya relatif kecil sehingga kepala bayi tidak bisa masuk panggul. Kondisi seperti ini biasanya kita sarankan untuk melakukan operasi sesar. Karena apabila kita paksakan untuk melakukan persalinan normal, biasanya persalinannya tidak maju atau macet. Sekarang kita akan bahas ke pertanyaan yang lebih seru lagi. Apabila kita sudah pernah sesar 1 kali, apakah boleh kita melahirkan secara normal? Jawabannya adalah boleh. Tapi khusus untuk perempuan yang sudah melakukan sesar 1 kali saja. Apabila sudah melakukan sesar lebih dari 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, maka tidak dianjurkan untuk mencoba persalinan normal. Karena resiko robek rahim lebih tinggi. Nah, syarat-syarat apa sih kalau misalnya kita bisa melakukan persalinan normal setelah melahirkan sesar itu? Yang pertama tentunya syarat persalinan normal harus terpenuhi. Contohnya, 1. Posisi kepala janin sudah di bawah, sudah di dalam panggul. Yang kedua, berat badan bayi tidak lebih dari 3,5 kilo. Yang ketiga adalah panggul ibu cukup untuk bayinya. Biasanya nanti akan diperiksa panggulnya oleh dokter kandungannya. Nah, syarat lainnya adalah sayatannya. Bentuk sayatan vertikal dengan melintang tentu beda. Apabila sayatan vertikal tidak dianjurkan untuk kelahiran normal walaupun baru sesar 1 kali. Karena biasanya pada sayatan vertikal tersebut resiko robek rahim lebih tinggi daripada sayatan horizontal. Lalu berikutnya adalah jumlah sesar yang seperti yang sudah disebutkan hanya boleh pada perempuan yang pernah sesar 1 kali. Bila lebih dari 1 kali, tentunya tidak boleh untuk mencoba persalinan normal. Kondisi-kondisi ibu lainnya yang dapat meningkatkan resiko, contohnya penyakit jantung, preeklamsi, hipertensi, tentunya tidak diizinkan untuk melahirkan secara normal. Yang terakhir, kalau kamu mau mencoba lahiran normal setelah sebelumnya operasi sesar, pilih rumah sakit atau tempat bersalin yang fasilitasnya lengkap. Kenapa? Karena saat kamu melakukan persalinan normal bisa saja tiba-tiba macet ataupun terjadi kegawatan. Nah, dalam waktu 30-60 menit kamu harus segera dioperasi emergency. Apabila fasilitas di tempat tinggal kamu jauh dari fasilitas rumah sakit, maka sebaiknya jangan dicoba-coba karena resikonya adalah membahayakan nyawa ibu dan janin. Kali ini kita akan membahas apa sih komplikasi dari operasi sesar. Nah, jadi operasi sesar memiliki komplikasi yang sama seperti operasi lainnya. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi ini bisa saja infeksi di kulit, bisa berupa bisul, bisa berupa nanah, ataupun jahitan operasi yang terinfeksi sehingga luka jahitan terbuka, ataupun terdapat cairan bening yang suka keluar. Nah, biasanya makin ringan kondisinya disebabkan oleh bakteri kulit. Kadang-kadang di tubuh kita terdapat koloni-koloni bakteri yang kemudian bisa menginfeksi luka operasi. Nah, biasanya akan menjadi seperti bisul ataupun lukanya merah-merah, kemudian
beberapa saat kemudian nanti lama-kelamaan akan sembuh. Tapi apabila infeksi tersebut misalnya alergi terhadap zat tertentu yang diberikan pada tubuh, bisa saja jahitannya terbuka semua. Nah, oleh karena itu ini adalah komplikasi sesar yang paling sering terjadi. Nah, ini bukan termasuk malpraktek ya, tapi ini termasuk ke dalam komplikasi. Bila ini terjadi pada kamu, segeralah kembali pada dokter kandungan kamu dan nanti akan diberikan pengobatan yang sesuai. Resiko operasi sesar berikutnya adalah perdarahan. Nah, pada kondisi-kondisi operasi sesar yang elektif atau operasi yang direncanakan, tentunya resiko perdarahan ini sangat kecil karena biasanya pasien sudah dikondisikan dan sudah dipersiapkan. Paling sering terjadi komplikasi ini adalah pada operasi yang emergency atau dadakan. Jadi misalnya ternyata persalinannya tidak maju atau terjadi plasenta previa, kemudian terjadi perdarahan hebat sehingga perlu dilakukan operasi segera. Nah, kondisi seperti ini dapat meningkatkan resiko perdarahan. Tapi dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, biasanya masih dapat dihindari dengan obatan-obatan tertentu. Resiko yang juga dapat terjadi tapi cukup jarang adalah trombosis. Trombosis itu adalah pembekuan darah di pembuluh darah. Ini bisa terjadi di pembuluh darah mana saja. Biasanya apabila ini terjadi, maka akan terjadi pembengkakan di area tersebut. Contohnya pembengkakan kaki. Komplikasi lainnya yang juga jarang terjadi adalah cedera usus dan kandung kemih. Seperti yang kita ketahui, rahim itu bertetanggaan dengan usus, saluran pencernaan, dan juga kandung kemih. Apabila kita melakukan sayatan, kadang-kadang pada kondisi tertentu kandung kemih naik begitu tingginya. Misalnya pada kondisi partus tidak maju atau persalinan yang tidak maju. Nah, sehingga resiko terjadi cedera pada kandung kemih juga tinggi. Ataupun pada kondisi yang kurang puasanya, itu juga meningkatkan resiko cedera usus. Tapi jangan khawatir, dengan tim yang profesional biasanya kondisi ini dapat dicegah. Reaksi terakhir yang sering terjadi adalah komplikasi alergi. Jadi, alergi pada obat-obatan yang digunakan. Karena obat-obatan anestesi bukanlah obat-obatan yang biasa kita gunakan sehari-hari, kadang-kadang kita tidak sadar apakah obat tersebut akan menimbulkan respon alergi pada kita atau tidak. Nah, pada kondisi operasi sesar, obat-obatan yang diberikan adalah antibiotik sebelum pelaksanaan operasi sesar dan obat-obatan anestesi. Nah, bisa saja kita alergi dari salah satu obat-obatan tersebut. Apabila ada, segera diingat-ingat dan diberikan catatan, sehingga apabila kita melakukan prosedur operasi apapun lainnya, kita bisa memberikan informasi pada dokternya bahwa kita alergi obat-obat tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya yang paling sering ditanyakan adalah, apa sih yang sewajarnya kita rasakan setelah operasi sesar? Tentunya kita akan merasakan kram perut, itu wajar. Kenapa? Rahim yang tadinya besar yang berisi bayi kemudian mengecil secara mendadak. Tentunya kita akan merasakan kram perut. Biasanya intensitasnya lebih tinggi daripada kram menstruasi, sehingga rasanya kurang nyaman. Rasa kurang nyaman ini bisa dikurangi dengan pemberian obat-obat anti nyeri. Selanjutnya akan keluar darah nifas selama 4 sampai dengan 6 minggu. Jadi jangan kaget apabila melakukan operasi sesar, loh kok tiba-tiba saya seperti menstruasi? Betul, kita akan mengalami seperti menstruasi, namun jumlah darahnya hari demi hari akan makin sedikit selama 4 sampai 6 minggu. Ini disebut sebagai masa nifas atau darah nifas. Sangatlah wajar apabila kita keluar darah dalam bentuk gumpalan, terutama di seminggu pertama setelah persalinan sesar. Dan rasa yang paling sering kita rasakan adalah nyeri di luka operasi. Ini wajar tentunya karena di situ ada sayatan dan ada jahitan. Tentu rasanya lebih nyeri. Tapi biasanya rasa nyeri ini hanya pada perubahan posisi atau kondisi tertentu. Penting untuk diingat, pada pasien yang telah melakukan operasi sesar, tidak disarankan untuk melakukan aktivitas seksual ataupun memasukkan alat-alat atau obat-obat tertentu yang tidak dianjurkan oleh dokter ke dalam vagina, karena masih keluar darah nifas. Nah, apabila kita memasukkan alat-alat ke dalam vagina ataupun melakukan hubungan sebelum darah nifas selesai, kadang-kadang itu akan meningkatkan resiko infeksi terhadap rahim. Oleh karena itu tidak dianjurkan. Nah, sekarang ini juga penting banget untuk diingat, kapan sih tanda-tanda emergency atau gawat darurat di mana saya harus segera ke rumah sakit atau menghubungi dokternya? Jadi tanda-tanda emergency setelah operasi sesar, 1, apabila ternyata setelah operasi sesar terjadi demam. Demam itu definisinya adalah suhu wajib diukur di atas 38 derajat Celcius. Apabila itu terjadi, segera lapor dokter kandungan kamu dan evaluasi kira-kira kenapa penyebab demam. Bisa saja dari pembengkakan payudara karena air susu yang tersumbat, atau memang ada infeksi di luka operasinya. Lalu kamu juga harus segera ke dokter apabila terjadi perdarahan yang banyak.
Nah, perdarahan yang banyak itu berapa banyak sih? Apabila kamu harus ganti pembalut lebih dari 5 kali dan pembalut tersebut penuh darah dalam sehari. Jadi apabila terjadi perdarahan, segera ke rumah sakit. Dan apabila terjadi nyeri yang amat sangat sehingga sulit beraktivitas di luka operasi, apalagi ditambah dengan luka operasi dipegang rasanya panas, maka segeralah ke rumah sakit karena ditakutkan adanya infeksi di luka operasi. Selain itu, bisa juga tanda-tandanya keluar nanah ataupun cairan dari luka operasi. Apabila itu terjadi, segera juga ke rumah sakit. Nah, ini penutup terakhir. Kenapa sih dokter Objin tuh demen banget nyuruh-nyuruh sesar? Sebenarnya nggak demen sih, kita demennya suruh lahiran normal. Tapi kita memiliki tujuan kenapa pada pasien-pasien tertentu kita menyarankan untuk melakukan operasi sesar. Yang pertama, konsepnya adalah kita harus menyelamatkan nyawa ibu. Contohnya pada kondisi hipertensi atau preeklamsia, di mana tensi ibu di atas 150/100. Tentunya ini mengancam nyawa, sehingga kita harus menyelamatkan ibu. Kita ketahui bersama bahwa preeklamsia nama lainnya adalah keracunan kehamilan. Artinya apabila kehamilannya diakhiri, maka kemungkinan besar si ibu akan pulih normal kembali. Nah, pada kondisi preeklamsia tidak memandang usia kehamilan, kita harus melakukan operasi sesar dan melahirkan bayinya untuk menyelamatkan nyawa ibu. Itu adalah salah satu contohnya. Contoh-contoh lainnya adalah seperti pada ibu yang memiliki kondisi penyakit jantung. Nah, pada kondisi seperti itu tentunya kita tidak bisa memaksakan si ibu untuk menesalin secara normal karena resiko kematian sangat tinggi pada ibunya. Nah, selain faktor ibu, tentunya kita juga mempertimbangkan faktor bayi. Tentu bayi yang kita mau lahirkan harus bayi yang berkualitas kan. Jadi apabila terjadi kegawatan pada bayi, contohnya saat persalinan normal tiba-tiba detak jantung bayinya turun atau kita sebut sebagai hipoksia janin, tentu kita harus segera menyelamatkan janinnya dengan melakukan operasi sesar. Atau apabila kita sudah tahu bahwa posisi bayi tidak masuk panggul ataupun lintang ataupun sungsang, itu juga merupakan indikasi untuk melahirkan secara sesar. Atau apabila dalam perjalanannya kita merekam jantung bayi melalui CTG dan terlihat indikasi bahwa kondisi jantung si bayi ini tidak seperti normalnya. Oleh karena itu juga disarankan untuk melakukan operasi sesar. Ingat, percuma kita melahirkan normal apabila kualitas bayi yang kita lahirkan rendah. Kualitas bayi bisa dilihat nanti dari penilaian dari Apgar Score. Apgar Score yang baik biasanya nilainya 9-10 atau 10-10 ataupun 8-9 yang paling rendah. Apabila Apgar Score di 7 ke bawah, maka dikatakan bahwa bayi tersebut sempat mengalami kondisi kurang oksigen atau hipoksia janin. Nah, hipoksia janin ini dapat menimbulkan beberapa masalah, mulai dari nanti masalah tumbuh kembang dan intelijensia. Nah, demikianlah pembahasan tentang sesar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, apabila kamu diputuskan untuk melakukan operasi sesar, jangan segan-segan untuk berdiskusi dengan dokter kandungannya kenapa dan bagaimana, ya. Sampai ketemu, salam sehat.